Keluarga besar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita akan memulai kebaktian di rumah dari Saudara Abi. Sebelumnya, untuk yang membawa HP, silakan di-silentkan supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Mari kita berdiri. Pujian kita pertama sudah saya share di grup family. Masyurkan rajamu. Rejoice, the Lord is King. Masyurkan rajamu. 1, 2, 3. Masyurkan rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertahta tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, dan kami manusia adalah puncak dari ciptaan-Mu. Kami berterima kasih Engkau telah menolong kami dalam perjalanan kami selama kami menuju Pulau Dewata ini. Kami bersyukur Bapa untuk keluarga yang telah Engkau himpun, mulai dari Eropa, bahkan dari Jepang, dan juga yang dari Indonesia sendiri. Kami bersyukur untuk semua pimpinan Engkau. Pada saat ini kami mau berkebaktian singkat. Kiranya Engkau menolong kami. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita membuka Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-1 kita baca sampai ayat ke-5. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Karena hanya 5 ayat, kita akan membaca bersama-sama secara serentak. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah terbuka bagian firman Tuhan ini, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepada kamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian berikutnya.
kita akan memberikan persembahan pujian nomor 50. Hitung berkatmu. Count your blessings. Hitung berkatmu. Bila gelombang kehidupan menimpa. Nomor 50. 3, 2, 1. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah. Pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kaum wanita saja. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau akan bergirang dan terus memuji. Sama-sama. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kaum pria saja. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat 4, kita berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Doa persembahan saya minta Saudara Sultan yang memimpin. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan pertolongan Tuhan dan pemeliharaan di dalam hidup kami. Pada hari ini kami datang dengan hati kami membawa persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan kami, kiranya boleh menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan kebaktian dan penyampaian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong hambanya di dalam penyampaian firman Tuhan, dan kami boleh mengerti dan ditambahkan hikmat untuk mampu menjalankannya di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sebelum kita mendengar firman, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, sungguh kami berterima kasih
karena Engkau selalu memimpin kami. Pimpinanmu yang paling baik adalah pada saat kami dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu, memberikan persembahan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan dapat percaya dengan sepenuh kehidupan kami untuk diselamatkan dan dimuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Nah, perikop yang tadi kita baca adalah tentang kebangkitan Kristus ya, dari kematian. Kalau kita berbicara tentang kata kebangkitan, semua kita mau mendapatkan kebangkitan. Kalau orang yang sakit tertidur, dia mau sembuh. Kalau orang yang bisnisnya tidak lancar, dia juga mau ya dibangkitkan ya dari usahanya yang letih lesu, bahkan yang mungkin saja mengalami kebangkrutan. Nah, tetapi di sini kebangkitan yang dikatakan Alkitab ini berbeda, yaitu orang mati bangkit dari kematian. Ya, kalau kita baca semua buku, tidak ada buku yang mencatat orang mati bisa dibangkitkan. Saya ingat peristiwa Steve Jobs. Dia punya begitu banyak uang ya. Waktu dia sakit kanker, dia dirawat di rumah sakit yang terbaik oleh dokter terbaik. Dan dia masih muda. Dia mengatakan, seandainya uang dia ya, bisa menyembuhkan dia, pasti dia mau sembuh. Mana dia mau mati? Ya, itulah Steve Jobs ya, di mana karyanya itu dipakai di seluruh dunia, yaitu HP yang bisa di-touch. Zaman dulu mana ada HP bisa di-touch kan? Itulah. Tetapi hidupnya sangat singkat dan dia sudah wafat ya. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ada dua anak muda yang mati, tetapi Tuhan Yesus melalui dua nabinya, Nabi Elia dan Elisa, dibangkitkan dari kematian. Tetapi kedua orang itu juga sudah mati kembali. Tapi di sini yang kita baca tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang dikatakan di sini, dia adalah Allah yang menciptakan langit bumi, tapi dia menjelma menjadi manusia. Sehingga kalau kita lihat di Alkitab, nama dan gelar Yesus itu paling banyak. Tidak ada nama gelar orang yang sebanyak nama gelarnya Tuhan Yesus. Misalnya, ya, kalau kita lihat di sini, ya, saudari Esther sebelum menikah dengan saudara Roland, dia marganya Chai, tapi sekarang dia Mr. Roland Fuller, punya gelar yang berbeda, ya, Mrs. ya. Nah, demikian juga ya kalau kita sekolah nanti Grace ya akan diwisuda, akan menyandang gelar sarjana. Kalau Samuel sih sudah kan. Nah, Ella juga akan menyusul. Jadi gelar itu susah payah didapatkan. Betul tidak? Kuliah gampang tidak? Tidak gampang ya, harus ya kuliah, ya harus kerja sosial ya dan sebagainya. Tidak gampang mendapatkan satu gelar. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus itu ada 365 gelar. Berapa gelarnya? 365 loh. Kenapa 365? Karena dia adalah Allah, gelar yang tidak boleh kita tidak ingat gelarnya Yesus selain Kristus. Dia adalah God-man. Ya, God tapi jadi man. Kenapa God-man? Karena dia Allah jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Bisa nggak Allah yang Maha Kuasa jadi binatang? Bisa nggak Allah itu yang menciptakan semua, dia jadi binatang? Pertanyaan ini jawabannya di Alkitab, nggak bisa. Kenapa? Karena binatang tidak diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan. Jadi hanya manusia, ya, Yesus bisa jadi manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena dia mau mewakili kita. Dia mewakili kita karena wakil kita yang pertama, Adam dan Hawa, itu sudah gagal. Nah, kenapa sekarang orang sakit? Kenapa sekarang orang mati? Kenapa sekarang orang tua? Ya, di keluarga kita sudah ada beberapa orang tua yang sudah wafat. Ya, dari keluarga saudara Roland, papa mamanya, ya, mama saya juga, kemudian Akong, ya, yang dulu ya pernah datang ke rumah ini, ya sudah wafat. Nah, tetapi kita tahu
bahwa manusia itu bukan hanya punya badan, dia punya roh. Nah, roh manusia itu lebih berharga dari seluruh dunia, lebih berharga. Nah, kadang-kadang kita enggak ngerti bahwa yang paling mahal di dunia ini bukanlah rumah, bukanlah pesawat. Yang paling mahal di dunia ini adalah apa? Coba saya tanya di sini yang sudah tamat kuliah, Samuel. Apa yang paling mahal di dunia ini menurut kamu? Grace? Nggak tahu. Kira-kira apa? Kesehatan. Barang yang paling mahal, benda. Bukan rumah, bukan pesawat. Badannya manusia. Badannya manusia. Nah, sederhana saja badan manusia. Coba kita bayangkan, kita punya paru-paru. Dari kecil sampai sekarang ada yang 96 tahun. Nggak pernah dicuci. Kalau AC, cuci terus kan? Betul nggak? Nah, otot apa yang paling kuat? Jantung. Kenapa jantung? Ya, kalau sepak bola bilang, Ronaldo bilang kaki saya yang paling kuat. Ya, tapi pemain tenis dibilang tangannya. Tapi salah, yang paling kuat adalah ini, jantung. Jantung ini tidak pernah berhenti dari kita di rahim orang tua sampai kita mati loh. Satu hari itu pompa darahnya berapa liter tahu nggak? 7.000 liter. Bolak-balik begini 7 ton. Tapi tidak pernah bilang capek. Ya, kita ke tempat kemarin ini ya, jalan-jalan sudah capek. Nah, kamu tahu kalau tubuh kita bikin di pabrik. Nah, di sini ada yang usaha konveksi ya. Kalau tubuh kita dibikin di pabrik, berapa triliun pun nggak jadi loh. Kamera yang paling canggih kalah canggih dengan mata kita. Ya, kamera harus difokus. Kalau mata kita begitu lihat ke sana udah fokus. Nggak perlu ya, setel dulu ya, lihat. Oh, nggak perlu, langsung. Nah, jadi badan kita ini adalah benda yang paling berharga. Ya, bukan jam emas ya yang dijual oleh saudari Esther yang harganya bisa $1 juta lebih. Bukan, tapi badannya kita. Tetapi badan kita ini juga sementara. Kita bisa tua, kita bisa mati. Kenapa? Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia ini sudah di bawah kutukan dosa. Nah, kenapa dikutuk? Karena kita membaca Alkitab, kutukan pertama itu adalah ular yang dicabut kakinya. Ular tidak berkaki karena dia dipakai iblis membohongi nenek moyang kita, sehingga nenek moyang kita makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan mereka jatuh dalam dosa, dan ular dihakimi, dihukum dengan diambil kakinya. Nah, kalau orang Tionghoa, mereka punya naga, yaitu ular yang ada kaki sebelum dicabut. Yang kedua, kutukan itu Tuhan timpakan kepada kaum ibu. Kalau mengandung sangat susah, kalau melahirkan sangat sakit. Yang ketiga, kutukan pada laki-laki, yaitu kalau tidak mau bekerja sampai berkeringat nggak bisa makan. Kemudian keempat, tanah Tuhan kutuk. Karena di Taman Eden, tumbuhan itu bisa tumbuh sendiri, nggak perlu ditanam. Ya, apel tumbuh sendiri, ya kopi tumbuh sendiri, durian tumbuh sendiri. Durian di zaman dulu nggak ada durinya loh, karena duri hanya timbul setelah Tuhan mengutuk. Nah, kemudian yang kelima, kutukan kepada semua orang, yaitu satu saat kita harus mati. Tetapi dikatakan Alkitab, kita punya roh, itu ada 2 jalan ketika kita mati. Nah, Yesus di sini, dia menjadi manusia, tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan kita dengan cara dia menjalankan seluruh perintah Tuhan tanpa ada kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mewakili kita untuk mati. Yesus mati bukan karena kecelakaan, bukan karena dibunuh dengan pedang, tetapi dia mati karena disalibkan. Nah, salib itu satu cara menghukum manusia yang diciptakan oleh raja yang sangat hebat di zaman Persia. Jadi di zaman Persia, dia bisa menyalibkan orang di atas kayu salib. Kemudian dipakai oleh Alexander the Great.
Ya, Alexander the Great pernah menyalibkan orang di Tirus, ya, beribu-ribu orang. Jadi asal ada pohon, dia ambil kayu melintang, dia salibkan, dia ikat di pohon. Kenapa begitu? Karena pemerintah yang kejam seperti itu ingin memberitahu orang, kamu nggak boleh lawan saya. Kalau kamu berani lawan saya, itu akibatnya. Itu salib. Kemudian juga dilakukan oleh pemerintahan Roma. Nah, Yesus itu hidup di zaman Romawi. Nah, kalau kita mengatakan bagaimana kita tahu Yesus pernah hidup, karena tahun 2025 adalah dihitung dari kelahiran Yesus. Nah, begitu kita buka KTP, kita sudah tahu tahun kelahiran kita. Jadi waktu saya jumpa dengan saudara Roland, dia bilang kami ini seumur. Karena dia bilang kami sama-sama lahir 1963. Ya, cuma saya Juli, kalau saudara Roland Oktober ya. Jadi kenapa 1693 itu dihitung dari Tuhan Yesus lahir. Ya, jadi kita harus tahu ya, setiap kita keluar KTP kita lihat tahun, itu ingat Yesus lahir. Kemudian hari Minggu, kenapa libur? Di Swiss libur, Jakarta libur, ya, Amerika libur. Kenapa libur? Karena hari Minggu ini Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Kalau kita lihat ayat 3 ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa apa yang telah aku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus itu mati bukan karena dia berdosa, tapi karena dosa kita. Manusia tidak ada yang rela mati. Kalau sakit, minum obat supaya sembuh. Manusia kalau mati kenapa? Karena kita berdosa. Nah, dosa kita Alkitab bilang sebanyak rambut di kepala kita. Semakin tua, dosa kita makin banyak. Nah, kemudian manusia mati. Kenapa mati? Karena di belakang kita ada peti mati yang sedang mengikuti kita. Namanya maut. Kalau dia loncat ke depan menantang kita, pasti kita kalah. Nggak ada orang ya yang mengatakan, oh kasih saya waktu 3 bulan, 2 bulan. Saya belum mau mati. Nggak bisa. Karena kita mati, Alkitab mengatakan kita ditelan oleh maut. Nah, tetapi kita lihat di sini, Yesus ya bukan hanya mati karena dosa kita, dia rela mati, dia tidak ada dosa, dia mati, nanti kita lihat, dia yang menelan maut. Kemudian dikatakan bahwa setelah mati, dia dikuburkan. Ini unik sekali ya, kuburan Yesus tuh sekarang masih ada di Yerusalem, di dalam gua batu, dan Yesus memakai kuburnya hanya 3 hari. Nah, saya yang melayani sebagai hamba Tuhan di gereja paling sering loh menguburkan orang mati. Bahkan ada anggota gereja, dia belum mau mati kalau belum ketemu saya. Iya. Jadi waktu dia mau mati, anak perempuannya telepon. Dan di rumah saya nggak ada motor, nggak ada kendaraan. Karena kendaraan dipakai istri. Kemudian saya pinjam motor tetangga, cepat-cepat saya ke sana. Jadi begitu sampai di rumah itu, ya, saya baca Alkitab kepada dia, Yohanes 3:16. Saya berdoa dalam bahasa Hakka karena dia sudah hampir ya sekarat. Jadi anaknya itu dengan suara saya dilanjutkan omongan saya ke telinga mamanya. Saya ngomong satu kata, anaknya dengar dan katakan kepada telinga mamanya. Jadi begitu selesai berdoa, ibu ini sudah pulang ke surga. Jadi kita lahir, kita menikah dengan siapa? Hari ini kita di sini semua sudah Tuhan tentukan. Dan kita lihat ya bahwa kita itu tidak tahu ya kapan kita menikah, kapan nanti kita mati. Tidak tahu. Tetapi jangan kita takut karena Yesus dia mati untuk dosa kita, dia dikuburkan sebagai bukti dia sudah mati, tapi pada hari ketiga, ingat baik-baik lo hari keberapa? 3. Hari ketiga tuh hari apa? Dia disalib hari Jumat, dia dikubur hari Jumat 1 hari, hari kedua Sabtu. Sabtu itu bahasa Indonesianya Sabtu, bahasa Israelnya itu Sabat. Kalau kamu ke Israel itu Sabat itu Sabtu mereka break, yang nggak ada pekerjaan. Kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Minggu itu bahasa Latin artinya hari Tuhan. Hari apa? Hari Tuhan loh. Kita setiap Minggu melewati hari Minggu. Kalau ditanya apa arti hari Minggu? Harinya Tuhan. 2025 tahunnya Tuhan. Jadi Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci.
Kenapa dia bangkit dari kematian? Karena dia telah mengalahkan maut. Nah, Injil yang tadi kita baca di ayat kedua itu adalah kabar gembira. Kabar apa? Gembira. Kenapa gembira? Karena kalau kita mendengarkan berita ini dan kita hanya mengatakan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita bahwa saya orang berdosa. Sederhana saja. Kalau kita ke dokter, kita bilang, dokter saya sakit, tolong sembuhkan. Nggak usah banyak ngomong sama dokter. Dokter yang pintar, dia bisa cek, kasih obat, dan kita bisa sembuh. Demikian juga kita punya masalah namanya dosa. Dosa itu tidak bisa ditangani kalau kita berbuat baik, nggak bisa. Contohnya begini, kalau saya di sini membunuh orang, terus saya lari, nggak ketangkap polisi. Terus saya di Jakarta, saya berbuat baik. Nggak mungkin dosa saya dengan membunuh orang bisa selesai. Tapi dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya orang Tionghoa paling suka warna merah. Kenapa warna merah? Karena warna merah ada hubungan dengan raja di Tiongkok. Kaisar-kaisar itu selalu mengorbankan korban. Dia menyembelih domba dan darahnya itu melambangkan pengorbanan untuk dosanya. Artinya begini, kalau saya berdosa, saya tak mau mati. Siapa yang mau mengganti saya mati? Saya bilang sama domba, kamu tanggung dosa saya sembelih kamu, darah kamu mengalir, kamu mati, saya jangan mati. Itu orang Tionghoa. Kenapa suka warnanya merah? Tapi darah binatang tidak bisa menghapus dosa kita. Makanya di sini Yesus mati, dia mati di salib. Tangannya keluar darah, kemudian kakinya keluar darah, lambungnya keluar darah untuk menghapus dosa kita. Hanya ada satu obat dosa, yaitu darahnya Yesus. Jadi kalau kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya minta Engkau mengampuni dosa saya. Dia langsung loh. Dia nggak banyak cincong dengan kita. Seperti penyamun di sebelah Yesus yang berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Kenapa begitu? Karena waktu kita mati, nggak ada yang bisa kawani kita loh. Ya, misalnya Amak di sini banyak anak. Ya, pada suatu saat dia mau pulang ke surga, dia nggak bisa minta, satu orang kawini saya. Nggak bisa. Dia harus pergi sendiri. Jadi waktu dia pergi sendiri, siapa yang menemani dia? Jadi dia harus tahu bahwa kalau ketemu Tuhan tuh tidak tanya kamu punya uang berapa. Tuhan tidak tanya kamu punya anak berapa. Dia hanya mau tahu kamu mati itu sudah belum beres dosanya dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah di bumi ini, waktu kita masih hidup, kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa, ampuni dosa saya, dan saya percaya Yesus sudah mati untuk dosa saya, maka semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Dia tidak lagi memperhitungkan dosa kita pada kita, pasti sudah dihukumkan di atas kayu salib Yesus. Tapi kalau kita nggak mau mengaku dosa kepada Tuhan, dosa itu tanggung sendiri. Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan pasti dia akan menghakimi setiap manusia. Ya, dikatakan Alkitab, manusia itu mati satu kali, setelah itu ada penghakiman. Dia akan menghakimi kita. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan dihakimi. Jadi ada orang yang bilang waktu orang mati di Indonesia, orang suka sekali lihat siapa yang meninggal. Kalau orang terkenal tuh karangan bunganya bisa satu jalan. Ya kan? Tapi itu tak penting. Ya, kalau kita seandainya satu hari meninggalkan dunia, bukan siapa yang mengantar kita. Presiden mengantar kita pun tidak ada gunanya. Tapi yang penting, siapa yang menyambut kita di sana. Ya, kalau kita percaya Yesus, Tuhan Yesus akan kirim malaikatnya menyambut kita, membawa roh kita ke surga. Ya, kalau kita tidak percaya, bagaimana? Dia juga tetap mengirim malaikatnya, tapi dia akan menangkap nyawa orang itu dan dilempar ke dalam neraka. Dan Alkitab mengatakan neraka itu adalah apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan di situ kita tidak bisa kumpul seperti sekarang ini. Karena kalau berkumpul pasti ada yang clash, ada apa? Betul nggak? Samuel pernah clash dan crash nggak?
Iya kan? Pasti ada clash. Walaupun keluarga kan, satu darah, satu bapak, satu ibu. Itulah manusia. Tetapi ya Tuhan tidak mau lagi terjadi clash, terjadi dosa. Dia buat itu neraka, bukan untuk manusia loh. Neraka itu dibuat untuk iblis dan roh-roh jahat. Jadi gimana caranya? Dia taruh orang ini di sini satu, nggak ketemu. Jadi mereka tuh tidak bisa saling ya bertengkar lagi dan berbuat dosa. Jadi pada siang ini kita melihat setelah Yesus bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Kemudian yang terakhir ayat kelima, dia menampakkan diri kepada Petrus dan kemudian kepada 12 rasul. Jadi di sini ada dua hal, Yesus mati untuk dosa kita, sebagai bukti dia mati, dia dikuburkan ya, oleh Nikodemus dan seorang yang bernama Yusuf dengan izin dari Gubernur Pilatus. Kemudian dia bangkit, sebagai bukti dia bangkit, dia menampakkan diri kepada semua muridnya 10 kali dalam waktu 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita belajar tentang Injil. Injil itu kabar baik bahwa siapa? Yesus sudah mati dan dia mengalahkan yang namanya maut. Maut itu, kematian itu disebut di Alkitab musuh terakhir manusia. Our last enemy. Jadi kita punya musuh yang terakhir itu namanya maut. Ya, jadi waktu dia datang menantang kita, pasti kita kalah. Tapi kita sudah tahu di sini ada God-man, Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Kubur Yesus itu kosong di kota Yerusalem. Ya bisa kita lihat baik di internet maupun nanti ya kalau ada kesempatan bisa mengunjungi kubur Tuhan Yesus yang kosong. Kenapa kosong? Karena sudah bangkit dari kematian dan dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berjanji akan datang kembali kedua kali, ya, menjemput orang yang percaya Yesus. Yang percaya Yesus itu akan dibangkitkan, diberikan tubuh mulia. Dan kita, kalau sekarang kita percaya Yesus, ya kita tidak mengalami kematian, tapi langsung kalau Yesus sekarang datang, dia memberikan kita yang percaya padanya tubuh yang mulia. Inilah Injil. Injil itu artinya Raja kita sudah menang. Menang atas apa? Musuh yang tidak dapat dikalahkan manusia. Apa itu musuh yang tidak dapat dikalahkan manusia? Namanya kematian. Jadi Yesus sudah mengalahkan kematian karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini kami dapat berkebaktian singkat untuk mendengarkan Injil tentang Yesus. Kiranya ya Bapa, Engkau memberikan kami iman yang teguh, dan kepada yang belum menerima Tuhan Yesus, Engkau berbelas kasihan untuk menggerakkan lubuk jantung mereka supaya mereka bisa percaya Yesus dan tidak lupa bahwa ketika kami mengalami jalan menuju maut, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kami. Kami mau ingat nama Tuhan Yesus dan kami mau minta tolong pada Tuhan Yesus karena Dia selalu mau menolong kami. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Amin. Lagu terakhir, kita berdiri. Lagu nomor 66. Besar setiamu. Besar setiamu. 1, 2, 3. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu yang berlimpah. Tiada kurang dan tidak berubah. Sempurna dan kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan.
besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun. Hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, Besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur, kau menuntunku. kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi Berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Sebagai penutup kebaktian, saya minta kesediaan dari Pendeta Eliakin Pang untuk menyampaikan doa berkat Chiang Nhi Cuk To. 这个来结束今年阿麦西比这个令人赞错，这个两所有圣经里面所应许祝福。但愿我主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与高处，从所有众弟兄们同在，就应许一直到永永远远。阿门，阿门，颂。 Amin. 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 Sudah. ชมต่อสันปีนั้นต้องที่จุกุภัยการ谢谢。谢谢。这个来唱。